Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai ke bab selanjutnya, yaitu tentang budaya Hangguge Jontong Isang. Hanguk itu artinya Korea, Jontong itu tradisional, dan Isang itu artinya pakaian atau busana. Jadi bisa dibilang pakaian tradisional Korea. Hangguge Jontong Isang. Oke, kita mulai ke kalimat pertama. Hanbugen Hangguge Jontong Isang Imnida. Kita mulai ke topik biasa. Ke topiknya hanbok. Hanbok itu apa? Itu pakaian tradisional Korea, namanya hanbok. Hanbok, kita mulai ke subjek. Kalau nggak ada subjek ya udah jelas kita predikat. Isang adalah pakaian tradisional Korea. Jadi kayak gitu. Hanbugen Hangguge Jontong Isang Imnida. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea. Hanbogen. Di sini hanbogen seksangi waryo hamyo desain I uahago harem dapsemnida. Nah, habis topik kita subjek di sini. Seksang itu warna. Warnanya apa? Warnanya mencolok atau mewah. Jadi waryo hada itu artinya mencolok atau mewah. Seksang yang gitu. Hanbok warnanya mewah. Nah, myo itu diartikan dan. Kenapa diartikan dan bukan sambil? Karena udah jelas ada komanya di sebelah kanannya. Jadi diartikan dan. Terus selanjutnya desain atau desain. Iuahago. Iuahago itu artinya elegan atau anggun. Elegan. Desain ini desainnya ini partikel i-nya partikel subjek. Desainnya elegan dan arem dapsemnida, indah. Hanbogen seksangi waryo hamyo desaini uahago arem dapsemnida. Hanbok warnanya mewah atau megah dan desainnya anggun dan indah. Terus lanjut Greso Hanguk saramderen solarina 결혼식 같이 특별하고 중요할 날에는 전통 한복을 입습니다. Sehingga orang-orang Korea, nah habis topik kita dapat, kita cari subjek atau topik lagi. Ini ada dua pilihan, mau diartikan di sini atau mau langsung aja di sini. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sih bukan topik, tapi dia itu partikel imbuhan dan gunanya cuma membandingkan gitu, bahwa digunakan pada hari itu aja gitu. Jadi kalau diartikan nggak dulu juga nggak apa-apa, karena topiknya kan kita udah dapat, yaitu Hanguk Saramdel, orang-orang Korea. Nah, ini masuknya udah ke keterangan. Jadi kalau keterangan kan terakhir, dibacanya terakhir. Jadi predikat, habis topik yaitu predikat di sini juga nggak apa-apa. Orang-orang Korea memakai hanbok tradisional pada hari yang penting dan tekbyol hada itu khusus. Gachi seperti gua gachi itu seperti 결혼식 itu pesta pernikahan, atau solal hari raya tahun baru, Imlek kalau nggak salah, solal. Jadi kayak gitu. Atau mau diartikan nare dulu, coba cocok enggak? Orang-orang Korea pada hari yang penting dan khusus seperti pesta pernikahan atau hari solal atau hari raya Imlek, mereka memakai hanbok tradisional. Nah, kayak gitu artinya. Jadi ada double gitu, mereka gitu. Tapi kalau kita langsung predikat, karena topiknya udah ada, jadi orang-orang Korea memakai hanbok tradisional pada hari yang penting dan khusus seperti 결혼식 pesta pernikahan atau Imlek gitu. Terus lanjut namsong hanbogen bajiwa
jogori chokiro gusong dego. Nah, di sini udah ada go, udah berhenti. Namsong itu cowok, hanbok itu hanbok, terus baji itu celana, wai itu dan, jogori itu artinya atasan hanbok, dan chokiro itu artinya apa kalau nggak salah rompi. Jadi chokiro itu rompi, coki yang rompi, jogori itu atasan hanbok. Ro itu dengan gusong dueda itu dari gusong duego itu dari kata gusong dueda yang artinya terdiri. Jadi kita bisa bikin kalimat di sini, topiknya udah ada. Hanbok laki-laki atau cowok. Langsung kita ke predikat. Terdiri dengan rompi, coki, jogori, atasan hanbok, dan celana. Kayak gitu. Go dan yosong hanbok. Hanbok perempuan, yosong itu perempuan, cima rok, jogori itu tadi atasan hanbok, gusong duemnida terdiri. Dan pakaian atau hanbok perempuan terdiri dengan atasan hanbok dan rok cima, kayak gitu. Terus lanjut, hanbogen 자연스러운 주름과 풍성한 실루엣으로 모든 체형의 사람들에게 어울린다는 장점이 있습니다. hanbok lagi, 자연스러운 itu kalau nggak salah alami. 자연스러운 dari kata 자연스럽다. Itu artinya alami. Jurum itu terlipat. Kalau subjeknya manusia kerutan, tapi ininya pakaian jadi terlipat gitu. Jurum. Pungsong hada itu artinya berlimpah kalau nggak salah. Pungsong hada itu berlimpah. Siluet itu bisa diartikan siluet atau model. Nah, modern semua. Chaehyung itu bentuk tubuh atau tipe. Jadi semua bentuk tubuh gitu. Modern Chaehyung. Saramdel orang-orang, kepada itu kepada atau untuk. Aulinda dari kata aulida ditambah nienda. Aulida itu artinya cocok, nienda itu bentuk kutipan atau kata orang gitu. Jangjom itu kelebihan, isemnida itu memiliki atau ada kelebihan. Oke, kita artikan dari mana? Biasa topik hanbok udah ada. Habis itu ya cari kita subjek. Nggak ada subjek, siluet bukan subjek, ini kepada ini. Kalau nggak ada partikel topik itu nggak usah diartikan lebih dulu untuk EG. Jadi udah terakhir predikat isemnida. Ini juga bukan predikat asli karena ini udah kutipan, apalagi ada nen, itu membuat kata keterangan gitu. Jadi dia bukan kata kerja, bukan predikat asli. Jadi isemnida predikat asli kita. Hanbok isemnida memiliki atau ada kelebihan. Enaknya sih memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan yaitu yang bisa dikatakan cocok kepada atau untuk semua bentuk tubuh orang-orang, kepada semua bentuk tubuh orang-orang dengan desain dengan model siluet, model yang pungsong berlimpah. Jadi kepada semua bentuk tubuh manusia orang-orang dengan model
dengan model yang melimpah dan lipatan yang alami. Jadi bisa dibilang handbook itu memiliki kelebihan yaitu cocok pada bentuk tubuh, semua bentuk tubuh orang-orang dengan model yang indah dengan model berlimpah dan lipatannya yang elegan atau alami. Kebiasaan sisa kalau hafalnya dadakan. Jayon serawun itu artinya alami. Oke. Terus yang bagian selanjutnya, gerona jontong hanbogen pyongsang bogero ipkie nan daso bulpyonan jomi iso. Nah, sebenarnya kita udah di sini aja berhentinya. Tapi gerona jontong handbook tradisional Pyeongsangbok itu diartikan Pyeongsangbok pakaian keseharian atau ya casual atau sederhana, itu pakaian sehari-hari kayak gitu, sederhananya kayak gitu, pakaian sehari-hari Pyeongsangbok. Nah, ipki itu dari kata ipta yang artinya memakai, ditambah gi yang membuat jadi kata benda, ditambah partikel. Daso itu artinya agak atau sedikit, lebih tepatnya sedikit sih. Bulpyon nada itu kurang nyaman. Jom itu poin kurang nyaman gitu. Ada poin yang kurang nyaman, ada poin yang sedikit kurang nyaman gitu. Ada poin yang sedikit kurang nyaman. Nah, oke. Jadi bisa dibilang gerona, tetapi handbook tradisional memiliki atau ada poin yang sedikit kurang nyaman. Di sini dia diartikan ketika dipakai sebagai Pyeongsangbok tadi, pakaian sehari-hari atau pakaian sehari-hari Pyeongsangbok. Jadi bisa dibilang kenapa saya kasih ininya dipakai, karena ini kan kata benda, jadi artinya ada dua, bisa diartikan memakai atau dipakai. Kalau memakai enggak cocok, diartikannya dipakai, itu kan sama kayak kata benda gitu. Terus yang pasif kata benda, itu bisa diartikan kepada, untuk, karena, ketika, ada beberapa bagian gitu. Jadi lebih cocoknya di sini seketika, pada dipakai pada dipakai, ke dipakai, karena dipakai. Nah, karena juga lumayan sih, tapi emang alasan, tapi lebih enaknya sih ketika. Nah, jadi kayak gitu. Tersebut diartikan ketika. Jadi bisa dibilang tetapi ada poin yang sedikit kurang nyaman ketika dipakai ketika dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Ero itu dari kata eroso, diartikan sebagai. Jadi kayak gitu, ketika dipakai sebagai pakaian sehari-hari Pyeongsangbok. Oke, kita lanjut ke sini. 요즘에는 전통 한복을 개량하여 만든 생활 한복을 apa itu tulisannya? 입는 사람들이 많아지고 있습니다. Biasa kita ke topik 요즘 akhir-akhir ini 전통 한복 tradisional 개량요 itu artinya memperbaiki atau meningkatkan. Revolusi geryang ada itu memperbaiki atau meningkatkan. Nah, mandan itu dari kata mandelda yang artinya membuat, dan nian itu membuat menjadi kata keterangan. Sengwal handbook sehari-hari
atau ya handbook sehari-hari. Imnen memakai, dari kata ipta memakai, saram dari itu orang-orang, mana jigo ismnida. Nah, semakin meningkat atau semakin banyak atau menjadi banyak, tapi lebih enaknya sih semakin banyak. Oke, kita mulai lanjut artinya. Yojem, akhir-akhir ini kita cari subjek. Ini nggak ada. Imnen saram dari ini. Sebenarnya sih itu yang subjek. Tapi ingat ada manta, itu kata sifat. Jadi kemungkinan besar i-nya bukan subjek tapi partikel pelengkap. Sehingga kita coba aja artikan di sini. Dari ini dulu. Jadi bisa dibilang pada akhir-akhir ini semakin meningkat orang-orang yang memakai sengwal handbook atau handbook sehari-hari. Apa ya enaknya? Handbook, ya sengwal handbook aja lebih enaknya. Sengwal handbook yang dibuat manden, yang membuat kalau membuat nggak enak jadi pasif aja. Yang dibuat dengan kerang tadi meningkatkan handbook tradisional kayak gitu, atau memperbaiki handbook tradisional. Nah, jadi kayak gitu. Pada akhir-akhir ini semakin meningkat orang-orang yang memakai handbook sehari-hari yang dibuat dengan memperbaiki atau meningkatkan handbook tradisional. Terus lanjut, sengwal handboken, contoh handbok boda, dizaini dan sunnago silyong joki yoso onjena pionage ibel su ismnida. Sengwal handbok tadi, handbok sehari-hari, contoh handbook tradisional, desain dan sun itu dari kata dan sunnada yang artinya sederhana. Terus silyok Chokyoso dari kata silyok chokida yang artinya praktis. Jadi sederhana dan praktis. Silyok choki praktis. Oso itu diartikan karena kayaknya. Coba aja. Onjena kapanpun. Pionage nyaman. Ibel dari kata ipta memakai. Suismnida itu artinya bisa. Biasa kita topik sengwal handbook. Terus biasanya untuk perbandingan sering saya artikan boda dulu kalau kalimatnya panjang itu. Jadi kita sisihkan dulu. Jadi sengwal handbook tradisional dibandingkan handbook sehari-hari dibandingkan atau daripada handbook tradisional. Nah, bisa memakai dengan nyaman kapanpun karena praktis dan desainnya sederhana. Itu kalau bodanya diartikan lebih dulu biar agak nggak ribet sih. Tapi sebenarnya sih artinya kayak tadi, kayak sengwal handbook sehari-hari bisa dipakai dengan nyaman kapanpun, bisa memakai dengan nyaman kapanpun karena praktis dan nyaman dan desainnya nyaman daripada handbook jontong, handbook tradisional. Itu harusnya bodanya diartikan terakhir. Tapi karena bodanya kadang-kadang ngalor ngidul dalam kalimat, biasanya aku eliminasi handbook bodanya dulu. Ketika topiknya udah dapat, baru kita boda gitu. Tapi kalau bodanya jadi topik kayak contoh handbook bodanen, baru udah jelas kita artikan lebih dulu. Itu gunanya partikel topik. Terus kalimat selanjutnya irohan hanboge bionanen hanboge dejung wae gayo hayos semnida. Irohan handbook yang seperti ini, yaitu handbook seperti ini. Biona itu dari kata
Bionada, biona doang kata benar sih. Biona itu artinya perubahan atau pergantian. Hanbok lagi Daejunghwa. Daejunghwa itu dari kata kepopuleran atau popularitas. Nah, Giyohada. Giyohada itu dari kata berkontribusi atau menyumbangkan. Nah, Giyohada, Yosemnida itu dari kata aos semnida, bentuk lampau. Giyohayosemnida. Atau bisa digabung menjadi Giyohesemnida. Hesemnida, kayak gitu. Giyohesemnida. Terus artinya di mana? Ya biasa. Dari topik. Jadi kayak gitu. Perubahan handbook seperti ini atau perubahan handbook yang seperti ini, Hanbogen Daejunghwae Giyohayosemnida, itu artinya berkontribusi pada kepopuleran handbook. Jadi perubahan handbook yang seperti itu adalah berkontribusi pada kepopuleran handbook di kancah internasional. Nah, kayak gitu. Atau dalam bahasa ini masih belum internasional sih, tapi kalangan anak muda gitu sama orang tua gitu. Perubahan handbook kayak gini. Jadi lebih nyaman gitu. Makanya lebih populer. Oke, kita mulai ke kalimat selanjutnya. Hanbogen imnen sarame yonyongina yokal denge tara sekal gua dizaini cokem daram nida. Hanbok imnen saram yongyong. Yongyong itu artinya usia atau umur, yongyong. Ina atau yokal. Yokal itu artinya fungsi atau peranan. Yokal. Deng itu seperti, etara itu tergantung. Nanti kita akan bahas tata bahasa ini. Etara itu tergantung. Sekal itu artinya warna. Gua itu dan. Desain itu desain. Jokem itu sedikit. Daram nida berbeda. Nah, kita artinya dari mana dulu? Ya jelas topik. Habis topik kita cari subjek. Habis nggak ada subjek ya predikat. Udah. Nggak ada, di sini aja langsung. Daram nida. Oke, handbook desainnya sedikit berbeda. Oke, kalau kita artikan dari berbeda dulu, handbook berbeda sedikit desainnya atau sedikit berbeda desainnya. Lebih enaknya sih desainnya. Kan ininya desainnya subjek. Jadi handbook desainnya sedikit berbeda dengan satu kesatuan. Sorry, maaf. Jadi handbook itu warna, sekal, warna dan desainnya sedikit berbeda. Itu warna dan desain itu subjek. Handbook warna dan desainnya sedikit berbeda, etara tergantung. Yokal itu tadi peran atau fungsi atau usia orang yang memakai. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang handbook itu desain dan warnanya sedikit berbeda tergantung peran atau usia orang yang memakai. Terus kalimat selanjutnya kayaknya belum diedit dulu sih ya. 결혼식에서 신랑의 어머니는 보통 푸른색 기어통에 점잖은 한복을 입고. Nah, di sini kita berhenti. 입고. 결혼식에서 di pesta pernikahan, silang itu dari kata silang artinya mempelai laki-laki, omoni itu ibu, jadi silangnya omoni, ibu mempelai laki-laki. Botong itu biasanya purensek. Itu bisa dibilang artinya warna biru tapi kejelas ke warda. Biasanya cewek udah tahu gitu warna warda gitu.
Tapi kalau cowok warna biru aja biasa, biru tua biru muda udah tok. Tapi kalau mau lebih lengkapnya itu Purensek artinya warda, karena untuk Purensek itu bisa jadi warna biru dalam laut, kadang-kadang langit, biru langit gitu, itu kan agak biru-biru kehijauan gitu, ada juga itu namanya warda. Oke, Gietong. Gietong itu kalau nggak salah itu kelompok atau kelas. Nah, Jomchan. Jomchan itu dari kata Jomchan da anggun, sama anggun atau terhormat. Jadi anggun buka kurung terhormat, terhormat. Hanbok Ipko memakai hanbok. Nah, oke. Choronsik di sini biasa topik. Topik baru sebelah kiri. Ibu mempelai laki-laki di pesta pernikahan kayak gitu. Terus lanjutan memakai handuk apa iyo. Jadi handuk kita mulai di sini. Handuk yang elegan, yang kelas warna biru biasanya. Nah, itu kan agak enak. Jadi botong kita artikan lebih dulu. Botong, habis botong baru kita ke predikat. Itu kata keterangan sih. Usah kata-kata keterangan, botong. Jadi biasanya sebelum predikat juga bisa atau sesudah predikat. Botong biasanya memakai handuk dengan handuk kelas warna biru. Nah, yang elegan. Jomchan. Kenapa saya artikan handuk terus loncatin Jomchan? Karena sebenarnya partikel tersebut kata benda, kata benda lagi. Jadi ini satu kesatuan. Nah, jadi meskipun kalimat ada di sini itu diloncat, dia jadi sebagai kata keterangan atau mendeskripsikan kata benda sama kata benda tersebut. Yang ini, yang 3. Jadi mendeskripsikan handuk kelas warna biru gitu. Kelas warna biru yang elegan. Nah, tapi kenapa comcanya ada di sini? Itu dia menegaskan. Jadi fungsinya cuma menegaskan bahwa handuk yang elegan itu kelas warna biru. Itu masih masuk juga sih ya. Jadi kayak gitu. Kalau mau diartikan ini juga nggak apa-apa. Tadi memakai handuk yang elegan itu kelas warna biru. Ada itunya gitu. Tapi kalau mau diartikan dari saya nggak apa-apa juga. Jadi memakai handuk kelas warna biru yang elegan. Nah, jadi bisa dibilang ibu mempelai laki-laki di pesta pernikahan biasanya memakai handuk kelas warna biru yang elegan. Terus sinbue omoninen bunong sek getonge nan apa ini nan danahan hanbogel ipsemnida. Sinbu itu mempelai perempuan, omoni ibu bunong sek itu pink, getong tadi kelas atau kelompok. Hanbok itu dananan itu artinya anggun elegan. Apa ya bedanya untuk anggun? Sorry. Jadi untuk Jomchan itu anggun tapi terhormat. Cuman kalau ini dananan itu anggun tapi elegan. Emang sih kalau pink kan agak elegan gitu. Tapi kalau ini Jomchan itu anggun tapi terhormat, warna biru, warna warda. Nah, bahan Google Ipsemnida. Jadi bisa dibilang tadi di sini ibu mempelai perempuan memakai handuk
kelas warna atau kelompok warna pink yang elegan atau anggun kayak gitu. Oke, lanjut di sini. 최근 들어서는 한복 페스티벌이나 한복 패션쇼 등을 통해 한복의 아름다움을 세계적으로 널리 알리려는 노력이 이어지고 있습니다. 최근 itu artinya akhir-akhir ini. Deroosoda, ternyata ada itu kosakata, kirain aku masuk karena masuk, itu kan pikiran awal, tapi itu kosakata deroosoda. Jadi artinya apa ya, memasuki akhir-akhir ini kayak gitu. Second droso. Nah, karena ini kata kerja, jadi nan tersebut dia bukan kata benda. Bukan partikel topik, tapi partikel mengubah kata kerja menjadi kata keterangan. Kalau saya tadi artikan masuk karena, itu nanti partikel topik. Untung aja. Jadi ini dikecualikan. Hanbok Fashion Festival ina Hanbok Fashion Show Tonghe. Nah, kita berhenti di sini. Jadi melalui fashion show hanbok atau festival hanbok yang memasuki atau yang dimulai akhir-akhir ini, itu drosoda itu artinya memasuki atau dimulai. Jadi kayak gitu. Melalui fashion show hanbok atau festival hanbok yang dimulai akhir-akhir ini, hanbok의 아름다움을 세계적으로 널리 알리려는 노력이 이어지고 있습니다. 한복 아름다움을 indah 세계적이 dunia, secara dunia, noli itu tadi dengan luas, alirioda itu artinya memperkenalkan. Noryok itu usaha atau upaya. Iyojigo ismnida, dari kata iyojida yang artinya itu diteruskan. Nah, jadi bisa dibilang usahanya atau upayanya diteruskan. Upaya diteruskan, meneruskan upaya aja. Jadi meneruskan upaya yang memperkenalkan dengan luas ke secara dunia atau kancah internasional, gitu. Terus keindahan hanbok. Jadi arem dapta itu kan indah, tapi kenapa saya artikan keindahan? Ingat, karena ada miem. Dia itu miem mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Bedanya sama gi, kalau gi jarang banget dia mengubah arti tersebut, tapi kalau miem itu pasti 99,9% itu udah pasti Kak. Artinya beda. Jadi aramdata indah menjadi aramdaum itu keindahan. Sama aja kayak moida tadi. Moida itu berkumpul atau mengumpulkan. Tapi kalau moim itu perkumpulan. Nah, jadi kayak gitu. Artinya kan beda kalau ketika tambahkan mim. Nah, jadi kayak gitu. Melalui fashion show hanbok atau festival hanbok yang dimulai akhir-akhir ini, Iyojigo ismnida, diteruskan atau meneruskan upaya memperkenalkan dengan luas ke kancah internasional keindahan hanbok, kayak gitu. Udah selesai materinya,
Sekarang kita materi tambahan. Ini materi tambahan itu lumayan panjang juga. Oke, pertama, etaraso. Itu udah pasti di sebelah kirinya kata benda. Etaraso itu bisa ada dua. Pertama, tergantung. Tergantung, atau yang kedua itu sesuai. Sesuai dengan. Jadi pertama tergantung pada, yang kedua itu sesuai dengan, itu etaraso. Untuk di sebelah kanannya bisa kata benda, bisa kata keterangan, terserah, bisa kata kerja juga bisa di sini, atau kata sifat gitu bisa sebelah kanannya. Ana ao heso itu kayak semacam tong heso gitu. Ini komanya kita juga bisa di sini. Jadi makanya untuk kata sebelah kanan kata benda bisa, kata kerja bisa, kata keterangan bisa, kata sifat juga bisa. Oke. Tapi yang penting kata benda itu di sebelah kiri. Kalau kata kerja kita harus ubah menjadi kata benda dulu. Itu peraturannya. Oke, kita mulai ke kalimat ini. Indonesia는 땅이 아주 넓기 때문에 지역에 따라서 날씨 변화가 아주 심해요. Nah, untuk materi ini tergantung semua diartikannya. Jadi diartikan topik dulu Indonesia. Tang itu tanah, aju itu sangat, nolki dari kata nolta yang artinya luas, lebar atau luas, temune karena, ciok itu wilayah, taraso tergantung, nalsi itu cuaca, piona tadi, piona itu berubah, sangat, aju itu sangat, simayo dari kata simada artinya parah. Jadi kita mulai ke topiknya dulu. Indonesia dikarenakan tanahnya sangat luas, jadi cuacanya berubah sangat parah tergantung wilayah. Ayo, bingung kan? Balik SPOK. Jadi kayak gitu, Indonesia dikarenakan tanahnya sangat luas. Nah, tergantung pada wilayah, cuacanya berubah sangat parah. Itu lumayan sih, tapi tadi lebih enaknya saya diartikan lebih sini. Cuacanya berubah sangat parah tergantung pada wilayah tersebut. Nah, kayak gitu. Terus yang kalimat kedua, nayetaraso ot imnan setairi dalla. Nah itu usia, taraso etaraso tergantung pada tadi, ot imnan. Ot itu pakaian, imnan itu memakai pakaian, style dalla dari kata dareda yang artinya berbeda. Dareda berbeda. Jadi bisa dibilang style memakai pakaian berbeda tergantung pada usia. Kayak gitu. Tergantung pada usia si orang tersebut. Nah. Atau mau diartikan lebih dulu nggak apa-apa. Tergantung pada usia, style memakai pakaian itu berbeda. Style memakai pakaiannya berbeda. Jadi bisa dibilang kalau kalimat panjang lebih baik tarasonya diartikan terakhiran dulu. Karena kalau kalimat pendek aja juga lumayan panjang sih. Itu agak gimana gitu. Jadi kalau ada etaraso kita sebelah kanan dulu baru etaraso. Kayak gitu. Apalagi udah jelas banget pas sebelah kiri. Kalau dipaksain tadi itu kan agak rancu gitu. Jadi kalau ada etaraso emang bisa diartikan lebih dulu apa komanya kita itu, tapi dengan syarat kalimatnya pendek. Tapi kalau kalimat panjang kayak nomor 1 itu agak susah banget. Kalau kena kalimat 2 itu agak kita paksain juga bisa-bisa aja dengan tambahan beberapa kata yaitu.
Terus yang kalimat ketiga, sarame songgyok. Songgyok itu watak, watak orang, jadi watak orang. Geai wangyonge, wangyong itu lingkungan, ai itu anak itu, taraso. Taraso itu tergantung dari menida. Jadi bisa dibilang watak orang tergantung watak orang berbeda. Nah, dalam menida dulu, berbeda tergantung pada lingkungan anak itu atau anak tersebut. Jadi bisa dibilang sarame songguyokeun geai wan gyonge taraso dalam nida. Watak seseorang berbeda tergantung pada lingkungan anak tersebut. Nah, kayak gitu kan? Oke, kita mulai ke bagian etaraso yang diartikan sesuai dengan. Tadi kan tergantung pada, ini sesuai dengan. Itu sama polanya, kata benda itunya juga sama, bebas apanya. Cuman bedanya kalau ini etaraso yang diartikan sesuai dengan biasanya itu sesuatu topiknya kita suatu peraturan atau hukum lembaga. Jadi kayak gitu, kayak sesuai peraturan, kayak semacam ini hakyo gyuchike gyuchike taraso, sesuai peraturan sekolah. Nah, kayak gitu, bukan tergantung pada peraturan sekolah, itu juga lumayan masuk. Tapi kalau semacam peraturan lembaga kehukuman pemerintahan, itu pakainya sesuai dengan. Kayak gitu bedanya. Tapi kalau selain topik pembicaraannya pemerintah, peraturan atau apapun, itu diartikan tergantung. Kayak gitu. Nah, ini PR aja, coba kerjain. Terus yang bagian ini banyak kali. Kata benda wiheso atau iheso sama ihan. Ini niatnya nggak bahas tapi bahas karena hampir mirip kayak etaraso. Untuk bagian pertama, heso itu sama kayak etaraso, itu sebelah kanannya bebas, kata benda kayak kata kerja, kayak kata sifat, kayak kata keterangan, kayak dan lain-lain. Cuman ketika bagian ihan itu udah pasti kita kata benda. Jadi kata benda ihan kata benda kayak gitu. Untuk artinya pertama, John ini diartikan oleh. Heso oleh. Oke, maaf. Jadi ada 3. Pertama oleh. Oleh. Yang kedua itu diartikan karena. Udah itu tok ya. Karena malah 3. Oleh dan karena. Ini ketika heso. Namun kalau ihan itu diartikan oleh tok. Kayak gitu. Oke, kita mulai ke kalimat ini. Jone uihe. Biasanya soalnya dihilangkan nggak apa-apa. Jone uihe modern bimiri alyo josemnida. John uihe itu artinya oleh John modern bimil. Semua rahasia alyo josemnida diketahui. Jadi bisa dibilang semua rahasia diketahui oleh John. Sudah diketahui oleh John. Kayak gitu. Kalau kita paksain karena semua rahasia sudah diketahui karena John, itu nggak masuk. Jadi ini diartikan oleh. Sama. Yang kedua, ngeri sedep nih. Kalimat ini Indonesia do gumine ihan gungminel wihan jongbuga sewo jigil baram nida. Indonesia juga, gungmin itu artinya masyarakat, gungmin lagi masyarakat, wihan itu tadi artinya oleh.
Nah ini kan kata benda jadi masih masuk gitu. Gumin lagi wihan itu untuk masyarakat, ini juga kata benda nggak apa-apa. Jadi kata benda itu ini jongbu itu artinya pemerintah. Nah sewojida itu artinya didirikan. Gilbaram nida itu artinya berharap. Nanti gitu dari kata gida mengubah kata kerja menjadi kata benda gitu. Gilbaram nida. Oke, kita artinya kayak gimana? Biasa enaknya di jongbu. Jadi subjek gitu. Pemerintah berharap didirikan. Pemerintah diharap. Jadi kita mulai. Pemerintah berharap didirikan. Pemerintah berharap didirikan. Kalau kita mulai ke subjek di sini, pemerintah berharap didirikan untuk masyarakat oleh masyarakat Indonesia. Itu kayak agak ada yang kurang gitu. Oke, bagian ini sebenarnya sih kalimat lengkapnya yaitu jonan. Ada jonannya di sini. Jadi kayak jonan Indonesia do gungmine uihan gungminal wihan jongbuga sewo jigil baramnida. Saya berharap pemerintah didirikan untuk masyarakat oleh masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Itu maksudnya. Subjeknya dihilangkan. Kalau topiknya dihilangkan itu agak aneh gitu. Ada-ada aja orang Korea. Jadi biasa kalau untuk zona untuk diri sendiri gitu atau uri kayak apa ya, kayak subjeknya suatu kata ganti orang pertama, orang kedua gitu atau orang ketiga, itu kan sering dihilangkan untuk orang Korea. Dan kalau kita nggak tahu konteksnya atau pembicaranya kayak yang ini situasinya, nanti kita artikan dari jongbu dulu. Pemerintah berharap didirikan. Maksudnya apa gitu? Ya emang tujuan pemerintah didirikan ya kayak gitu. Kenapa berharap gitu? Tapi kalau kita tahu ini kan saya atau kami berharap gitu. Kami berharap pemerintah didirikan. Nah, itu kan harapan meskipun pemerintah wajib untuk rakyat atau apapun, itu kan tahu sendiri pemerintah zaman sekarang. Makanya saya atau kami itu kan berharap gitu. Meskipun udah pasti itu kan kewajiban pemerintah. Tapi ya udah tahu sendiri pemerintah itu kadang-kadang ayas. Astagfirullahaladzim. Terus yang kalimat ketiga, muni barame uihe yolos soyo. Yolyos soyo. Muni barame uihe yolyos soyo. Muni pintu, baram itu angin, wihe oleh, yolyos soyo terbuka. Dari kata yolida, dari kata yolda yang artinya membuka terus ditambah ri, itu mengubah kata kerja tersebut menjadi kata pasif. Yoldi itu sama kayak igirihi jaya mokhida, itu mokhida tuh. Mokhida ditambah mokhida, makan jadi dimakan, pakai hiya. Mokhida dimakan. Nah, itu sama. Yolida terbuka atau dibuka. Itu pasif. Nah, kita kalimatnya. Pintunya subjek, pintunya terbuka oleh angin. Oke. Nah, kok oleh semua? Katanya ada karena. Nah, ini kalimat terakhir. Jadi di sini kita bisa bikin jadi karena. Jadi muni barame wihe yolyos soyo. Pintunya terbuka karena angin atau terbuka karena angin. Ya emang gara-gara angin atau karena angin. Nah, cuman yang saya bingung tuh polanya itu kapan yang pakai oleh, kapan pakai karena. Saya juga masih bingung, cuman ya pilih-pilih aja gitu. Tapi ya kalau oleh itu lebih sering sih. Jadi kalau oleh enggak, misal kalau ada kalimat uihe atau uihada itu oleh aja. Tapi kalau kurang enak serak karena gitu.
atau tadi sesuai, nanti diartikan sesuai. Oke, kayak gitu. Jadi ewiheso itu artinya oleh. Nah, terus bedanya barame barame uihe sama baram kitemune itu apa? Itu sama aja sih. Cuman bedanya pernah saya baca itu bedanya cuman ini lebih formal. Gitu, lebih formal gitu. Dan emang bentuk ini juga bentuk formal semua ini uihe. Makanya jarang banget kita dengarkan. Uihe itu biasanya bentuk formal dan dia gunanya ke teks-teks yang terlalu padat gitu, terlalu berat gitu kita untuk kita baca gitu. Itu uihe. Terlalu sopan banget. Oke. Nah, contohnya sih kayak gini. BTW ini yang sebelah kini wieso itu diartikan sesuai. Oke. Sesuai. Ini sama kayak etaraso yang di sini, sesuai. Aturannya sama, yaitu ketika kata bendanya suatu pemerintahan atau suatu aturan. Dan males banget yakin ngapalin kosakatanya, tapi ya nggak apa-apa, sesuai doang, kita lihat ke sesuai dengannya, artinya hesonya doang. Nah, itu diartikan sesuai dengan, sama kayak etaraso. Kenapa diartikan sesuai dengan? Kita lihat ke kata bendanya, yaitu hanbok, itu artinya konstitusi. Itu di sini hanbok sesuai konstitusi. Kenapa saya ada terjemahan? Karena nggak hafalin. Sesuai dengan konstitusi, kebebasan berbicara terjamin. Jadi kalau kita artikan oleh itu nggak make sense gitu. Kebebasan terjamin oleh konstitusi. Masih bisa cuy. Oleh konstitusi gitu. Kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi. Mantap, bisa juga ternyata. Itu. Terus Hyungbob Joe Igo Hayo. Ini salah sih. Bukan Eihian. Bagian ini harus ada Eigo Hayo. Jadi ini apa? Ini itu bentuk terlalu beratnya. Jadi ini sopan. Jadi bedanya etaraso yang sesuai dengan sama uiheso, lebih sopanan uiheso daripada etaraso. Itu pertama. Satu. Tingkatannya lebih ini, gede ini daripada etaraso. Tapi lebih tingkatan tinggi lagi, yaitu uigohada atau uigohe. Ini di biasa orang Korea kadang-kadang yo-nya dipisah, he menjadi hayo. Ini tingkatan paling tinggi sejagat arti sesuai dengan, itu tingkatan paling tinggi uigohe. Nah, gunanya apa? Gunanya ya biasa untuk pasal-pasal masalah kayak gini, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini saya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Ya Allah, bahasanya coy. Jadi kayak gitu. Uigo hayo itu sopan banget dan gunanya untuk kayak gitu, undang-undang atau hukum pidana atau apapun gitu. Coba kita paksain tadi oleh pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini saya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa oleh pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana. Lumayan. Tapi sesuai dengan sih. Oke, itu materinya. Sekarang lanjut. Terakhir, kata benda etaremion. Tadi kan terakhirnya so. Etaraso, ininya uiheso. Sekarang kita ubah menjadi etaramion, uihamion. Oh ya, sebagai tambahan itu auheso dari kata gabungan
ui he sama au heso yang artinya karena. Makanya bagian ini ui heso itu bisa diartikan karena juga, karena ini kadang-kadang kalah gitu sama au heso. Cuman kalau yang ini etaraso, kenapa diartikan sesuai dengan atau tergantung? Karena kalau karena tergantung karenanya apa ya? Cuman cuman sempil doang, karena artinya kurang masuk gitu kalau kita paksain gitu. Karena pada peraturan sekolah. Oh, karena pada kayak gitu. Jadi bisa dibilang etaraso diartikan tergantung sesuai dengan sama. Ewieso itu diartikan oleh atau sesuai dengan, ini juga sama oleh uiwihan uihan itu oleh. Terus yang auheso kadang-kadang juga uiheso itu kadang-kadang juga diartikan karena, kecuali yang ini nggak bisa pakai karena nggak ada sosonya, makanya di sebelah sini nggak ada karena. Oke. Terus yang ini bagian ini tingkatannya tadi etaramion tingkat paling bawah, uiheso itu sedang, dan paling puncaknya yaitu uigo hada atau uigo he. Kita mulai lanjut ke kata benda etaramion. Nah, ini kita ganti menjadi mion. Bukan taramion tapi taramion. Karena di rumusnya mion kan, bukan auheso. Bukan aumion. Itu taramion. Ini rumusnya pakai mion. Kata benda etaramion. Oke. Untuk etaramion itu artinya menurut. Ini juga sama artinya menurut. Makanya saya bahas hada sama tarda itu sama, karena ini banyak kesamaan gitu. Pertama kita mulai ke ilgi. Ilgi yeboe taramyon ne il nuni neri gesmnida. Nah, jika menurut perkiraan cuaca besok akan turun hujan. Atau kita artikan menurut perkiraan cuaca besok akan turun hujan. Jadi mionnya mau diartikan monggo, mau nggak diartikan juga nggak apa-apa, kayak gitu. Terus selanjutnya geyon gue hamyon hanguk saramen ore sanen saram dari junge hanarago hamnida. Geyon gu itu artinya ya Allah, yongu itu artinya survei kalau nggak salah. Menurut survei itu hamyon, menurut survei itu Hanguk saram, orang-orang Korea ore sanan saram dari Junge Hanarago Hamnida adalah salah satu orang yang ore sanan itu tinggal atau umur. Ore salda itu panjang umur. Ore salda. Jadi bisa dibilang menurut survei orang-orang Korea adalah salah satu orang-orang yang berumur panjang, ore sanen, kayak gitu. Rago Hamnida itu mengatakan bentuk kutipan. Bentuk kutipan apa? Yaitu yang survei, kayak gitu. Atau kalau mau diperjelas, jika menurut survei itu dikatakan, orang-orang Korea dikatakan salah satu orang-orang yang berumur panjang. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, maaf agak belibet. Saya juga masih belajar pas bagian ini. Pas hada. Oh ya Allah. Nah, putus saya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Nanti saya akan koreksi. Saya akan jawab sebisa saya. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.